Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin summa qala makalah yang ke-28 Ani Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala Qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam zata yaumin li iblis alaihi la'nah kam ahibba'uka min ummati qala asyaratu nafarin ila akhirih. Dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, bertanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada satu hari kepada iblis, atasnya murka Allah, atas iblis murka Allah Ta'ala. Apa pertanyaan Rasulullah? Berapa banyak umatku yang menjadi kekasihmu? Maksudnya berapa jenis umatku yang menjadi kekasihmu. Kalau perkara jumlah orangnya tentu tak terhitunglah jemaah. Berapa jenis dia? Yang macam mana modelnya yang menjadi kekasihmu? Dia menjawab, maksudnya iblis. Iblis menjawab, kekasihku ada 10 orang. 10 macam, 10 model manusia. Itu kekasih iblis. Pertama, pemimpin yang zalim kepada rakyatnya. Pemimpin yang zalim kepada rakyatnya. Itu kekasih iblis tu. Ini tentulah ini politik. Jamaah. Tentulah dia mesti mengikuti keadilan. Sebab pemimpin itu diamanahkan untuk mengurus kemakmuran bagi rakyatnya. Ini hati-hati jamaah. Jadi dalam agama Islam pun pemimpin itu untuk keadilan. Untuk mengatur kita. Ini berlaku pada semua. Dan kalau kita lihat sejarah Islam, ada penguasa yang adil, ada penguasa yang zalim. Imam Ahmad bin Hanbal dipenjara. Siapa penguasanya? Muslim. Imam Syafi'i tangannya diikat. Siapa penguasanya? Muslim. Jamaah. Husain, cucu Rasulullah, dipancung. Siapa penguasanya? Muslim. Tapi ada juga penguasa yang adil. Jamaah. Ya, Muslim juga. Jadi maksud saya, jangan dipahamkan kalau penguasa Muslim pasti adil. Belum tentu. Ajaran Islam, iya, udah pasti bagus. Tapi orang Islamnya belum tentu bagus. Kalau diterapkan pemerintahan Islam, pasti bagus. Belum tentu. Karena yang memerintah ini manusia. Jamaah. Dia akan ubah. Kan dahsyat itu cucu Rasulullah itu. Ya, walau beliau meninggalnya usia 50-an. Nanti terserahlah para ahli sejarah. Sebut 54, ada sebut 50, berapa ya. Pokoknya 50-an jamaah. Kan penguasa Muslim. Siapa yang menyiksai para ulama? Penguasa
Muslim juga. Nah, ini mau hati-hati jamaah ya. Bahwa Rasulullah bersabda, "Man da'a li zalimin bil baqai faqad ahabba an ya'sallahu fi ardhihi." Siapa saja yang mendoakan orang zalim supaya kekal kuasanya, sesungguhnya dia suka Allah didurhakai di buminya. Ngeri juga lah kita kalau ada pula kita berdoa agar penguasa zalim terus berkuasa. Itu ngeri juga itu. Ya mah. Tapi adakah yang berharap supaya penguasa zalim terus berkuasa? Ada. Mengapa? Karena memberikan keuntungan uang bagi dia. Keuntungan duit bagi dia. Keuntungan harta bagi dia. Ini hati-hati jemaah. Macam kita yang udah sepuh-sepuh, yang tua-tua ni, janganlah tertipu-tipu lagi. Kalau ada dia pakai surban, pakai peci, rajin sembahyang, ini berarti pemimpinnya adil. Belum tentu. Belum tentu. Tidak pun dia beragama Islam, kalau dasar adil, adil. Ya. Disukai sama rakyatnya. Hidupnya sederhana. Dia mengurus kita. Jamaah. Ada. Ya, ini mau hati-hati. Yang kedua, wal mutakabbir, orang sombong. Ini pun dah saya bagi tahu. Apa arti sombong sudah saya bagi tahu. Sudah kita mengajikan. Bisa nggak orang miskin sombong? Bisa. Bisa. Sombong itu kuncinya dua. Rasulullah kata, batarul haqqi wa ghamtun nas. Dia tolak kebenaran agama dan dia sepele sama orang lain. Orang miskin pun bisa sepele sama orang lain. Jangan dikira sombong nih kaya saja, tidak. Itu adalah kekasih setan. Dia bukan kawan setan, bukan. Kekasih. Kalau kawan kan bisa SKT Medan Belawan. Habis BB, minta kawan. Bisa. Ini dah kekasih. Ya. Nabi bersabda, kita baca terjemahannya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmizi. Dikumpulkan orang-orang sombong pada hari kiamat seperti semut kecil dalam bentuk manusia. Kecil. Karena sombong ini kan bahasanya mutakabbir. Tengok tuh bahasa Arabnya. Mutakabbir. Asal kata kafbara. Jamaah. Kafbara artinya apa? Sambung semua. Besar. Allahu Akbar, takbir. Itu semuanya itu kafbara. Kabira. Kabira. Yakburu. Ingat saya. Apa ya kebiru? Itu jamaah. Ya. Itu artinya besar. Nah, orang sombong ini orang yang menganggap dirinya besar. Maka dikecilkan Allah di akhirat dia. Ya. Dalam bentuk manusia, mereka diliputi oleh kehinaan dimanapun berada. Digiring ke penjara di dalam neraka jahanam. Nama penjara itu Bulas. Diberi minum nanah penduduk neraka. Jamaah ya. 2, 3. Siapa lagi yang menjadi kekasih iblis? Wal ghaniyul ladzi la yubali min aina yaksibul mal wa fi madza yunfiqu wal alimul ladzi saddaqal amira ala jurihi. Yang ketiga, orang kaya yang tak peduli dari mana dia mendapatkan hartanya, pada apa dia menggunakannya. Itu yang ketiga. Tak peduli dari mana dapat, untuk apa dipakai, enggak peduli. Yang penting ada duit banyak. Dah. Apalagi masyarakat. Masyarakat kalau dah nengok duit ni, macam nengok Tuhan dia. Kalah pun Tuhan. Apa bukti kalah Tuhan dibuatnya? Tak peduli lagi benar atau salah. Tak peduli lagi sembahyang. Tak peduli apa. Yang penting duit. Kalau gitu siapa Tuhan? Duit apa Allah Ta'ala? Duit dah. Jamaah, duit saja. Tak penting dia. Penting dapat
gunakan. Suka-suka saya lah, duit-duit saya, kalian nggak usah ngurus. Kata dia. Tengoklah, jemaah. Hati-hati. Secara agama yang soleh kita tahu itu Rasulullah Sulaiman alaihi salam. Secara agama yang baik, yang buruk Qarun. Jemaah. Memanglah kita tak jumpa Qarun, tak jumpa Rasulullah Sulaiman alaihi salam, tapi tahu kita orang tu dua-dua dah mati. Dan tahu kita tak ada yang bawa harta tadi. Lah kita banding Qarun macam mana? Kunci kereta kita pun sering-sering hilang. Lah ini Qarun kunci berangkasnya aja yang membawa keledai. Sangkin kan? Banyaknya. Kuncinya aja tuh. Nanti kalau orang belakangan kan bisa dia ngeleceh. Kan kunci aja dia punya. Katanya. Perumpamaan Al-Quran itu bukan mesti keledai yang bawa. Itu menunjukkan kuncinya saja sedemikian banyak. Takkan uang 1.000 perak satu kunci berangkas, uang 1.000 perak satu kunci berangkas. Saya rasa tak sehat yang punya duit kalau begini nih. Ya, menunjukkan banyak harta dia. Habis, selesai, mau balikkan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fakhasafna bihi wa bidarihil arda. Kami tenggelamkan dia dan dar tu rumah. Boleh kalau cara sekarang kita fahami, kami tenggelamkan dia dan seluruh propertinya ke dalam tanah. Selesai. Makanya orang sekarang kalau jumpa harta terpendam sebutnya harta karun. Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Selesai. Tak ada apa. Kita ni banding Qarun, banding Nabi Sulaiman tak ada apa-apa. Tapi begitulah jemaah. Ya. Jangan saya lagi pula dibantah. Kan duit perlu. Iya, awak dah bilang berkali-kali. 1/4 urusan fikih tentang duit. Fikih itu kalau kita belajar terbagi 4. Ibadat, muamalat, munakahat, jinayat. Ibadat itulah sembahyang, puasa, zakat, haji, jamaah. Itu 1/4. Ibadat. Kemudian munakahat. Nikah, kahwin, talak, rujuk. Takut kita kahwin tak belajar munakahat. Kahwin aja gitu dah. Jamaah. Macam mana rukun dia. Dan aku belajar tentang nikah kahwin di dalam fikih. Tak ada keyboard situ. Tak ada. Sama sekali tak ada. Jamaah. Itu yang aku tahulah. Entahlah yang ngaji lain. Awak tak tahu. Jinayat, pidana, perdata. Jamaah. Sewa, menyewa. Perjanjian, memaki orang, memukul orang, apa hukumnya? Jemaah, itu jinayat. Ada muamalat. Apa muamalat ni? Kalau payah kita mengetahuinya, duit dah titik. Urusan duit dipelajari dalam muamalat. Jadi kalau ada yang bilang, kan perlu duit. Siapa bilang tak perlu? Masalahnya bukan itu. Jangan ganti Allahnya itu. Allahnya itu digantinya dengan duit. Jangan. Ini mau hati-hati. Ya. Itu kekasih setan. Tak peduli dia dari mana dapat duit, untuk apa digunakan. Itu kekasih setan. Siapa lagi? Yang keempat, orang berilmu yang membenarkan kejahatan penguasa. Ini langsung nih jamaah. Tugas orang berilmu itu, supaya mudah bahasa kita faham, menjewer. Dia itu kalau di jalan ibarat polisi. Itulah tugas orang berilmu. Sekarang saya tanya kita. Kalau di jalan. Bencian siapa? Kita nengok polisi apa militer? Polisi. Kenapa? Karena polisi itulah yang melarang kita. Jangan gini. Ini mana? Tak suka awak. Begitulah ulama jamaah tak disuka orang. Karena ulama, sembahyang belum? Udah, tak betul sembahyang. Mana? Macam sok paten aja. Tapi tak berani awak bilang begitu di depan polisi. Tak berani awak begitu bilang di depan orang alim. Itu kerja orang alim tu lebih kurang sama dengan polisi. Lebih kurang dia mah. Nah, karena kekuasaan ini
cenderung membuat orang tak betul, maka selalu saja orang alim ini tak disukai oleh penguasa. Jemaah. Ya, selalu saja. Maka orang alim yang membenarkan kejahatan penguasa, ini orang alim ni kekasih iblis. Ya. Jadi ulama itu tugasnya menjewer. Menjadi, kalau dalam sepak bola jadi wasit. Sekarang aku tanya juga kalau main bola. Pemain bola tu suka ada wasit apa enggak sebetulnya? Menurut pengalaman kita lah. Nengok-nengok tu. Suka ada wasit apa enggak? Baru awak tendang, prit, katanya. Iya, belum lagi kalau dia tak adil. Awak dibuatnya kartu kuning kalau buat pelanggaran. Kalau yang lawan tidak. Belum lagi gitu jemaah. Itu orang alim. Jadi kalau penguasa jahat dia mesti tegur. Cuma cara tegur penguasa tak sama dengan cara tegur kita orang biasa. Kalau kita, jangan lakukan. Boleh. Tapi kalau penguasa tak boleh. Mengapa? Wibawanya mesti dijaga. Jemaah. Ya ini selain wibawanya, dia punya militer. Seluruh penguasa punya militer. Memang ada negara di dunia ini yang enggak ada militernya. Ada jemaah. Tapi umumnya dia punya militer. Kalau dia sudah ngamuk, bahaya. Orang nanti bisa mati, bisa segala macam. Makanya amar ma'ruf nahi mungkar kepada penguasa lain caranya. Jemaah ya. Jangan ada ulama dekat penguasa langsung kita tuduh penjilat. Belum tentu. Karena kalau dia ulama jujur, kita tak tahu ulama ni jujur atau tidak. Mana yang jujur, yang tidak jemaah. Dia mesti punya cara. Kadang menghadapi penguasa mesti mutar-mutar dulu baru sampai. Kalau macam kita langsung dilarang bisa. Kalau penguasa dia kadang mutar-mutar dulu jemaah, baru sampai. Itu tak sama. Ya. Jadi tak sama cara kerja menghadapi penguasa dan rakyat biasa. Dah. Nabi katakan, siapa saja yang berpetuah. Petuah itu bahasa kita, asal bahasa Arab, fatwa. Siapa saja yang berpetuah tanpa ilmu, maka memurkainya malaikat langit dan bumi. Riwayat Syekh Ibnu Asakir. Jadi kalau tak tahu bilang tak tahu. Jangan kurasa agaknya barangkali kalau enggak silap, kalau enggak salah. Dengar-dengar aku nih, seingat aku, enggak ada jemaah. Enggak tahu. Ini aku, rumah si Pulan mana kak? Ini seingat awak. Kau ke sana aja. Tadi di sana sini. Tepi sungai aku sudahan. Jemaah. Tak tahu. Udah titik. Tinggal lagi, kalau memang kita tak tahu, supaya jangan putus asa orang, kan kita arahkan. Coba kau tanya sama makcik yang duduk dekat rumah depannya itu. Kan nampak tu ada makcik itu duduk. Coba ditanya dia. Aku tak pasti, nanti salah pula. Jangan putuskan asa orang. Saya tak tahu hukumnya apa. Jangan putuskan asa orang. Coba kau tanya lebay sana itu. Cara dulu kan lebay. Cuma sekarang nih bahasa lebay ini tak bagus. Kalau lebay itu cara dulu artinya orang alim. Sampai ada kitab ditulis lebay sekampung. Isinya amalan-amalan, hukum-hukum jemaah, tahtim, tahlil. Sekarang lebay makna tak bagus. Kalau bahasa Kota Nopan pula, lobe. Lobe katanya. Ini hati-hati jemaah ya. Jangan salah-salah. Yang kelima. Siapa lagi menjadi kekasih setan? Wattajirul khain. Pedagang yang curang dalam sukatan atau timbangan atau selainnya lah. Pedagang yang curang. Asal curang. Baguslah itu. Di mana bagusnya? Berarti dia menjadi seorang kekasih. Kekasih iblis. Kekasih setan. Curang, asal curang. Jamaah, asal curang. Pedagang asal curang.
Wal muhtakir, penimbun barang, yaitu membeli makanan pokok dan pendukungnya seperti daging ketika harga mahal. Kemudian disimpannya untuk dijual dengan harga lebih mahal ketika diperlukan masyarakat. Hati-hati jemaah, semua. Aku tak mau sebut-sebut bidang usaha apalah. Nanti kalau ada ku sebut bidang usaha ini, entah kita pula lakukan itu tersinggung. Pokoknya asal timbun, nanti dijual pas agak langka, harga tinggi. Hati-hati jemaah. Hidup ni sekejap. Hidup ni sekejap. Lurus-lurus saja jemaah. Kan? Menimbun barang. Hadis Rasulullah, kita baca terjemahannya. Siapa saja menimbun makanan selama 40 hari, sesungguhnya dia sudah lepas dari perhatian Allah. Dan Allah tidak bertanggung jawab lagi mengurusnya. Padahal sejahat-jahat orang tetap diurus Allah. Tapi maksudnya kuurus kau kalau cara manusia. Tapi hati aku dah tak ada lagi sama kau. Jemaah. Macam kita laki bini, dimasak juga sama bini di rumah. Tapi bini itu waktu masak, waktu ngidang, dah tak ikut rasa dia lagi. Enak kira-kira jemaah. Kalau kita bangsa tak punya hati, enaklah tu. Lantak dia lagi tu. Mau marah, mau enggak suka dia. Yang penting aku sedap makan. Betul kalau kita dah tak punya hati lagi. Jemaah. Apalah sedapnya awak diladeni bini, tapi bini dah dingin aja sama awak. Jemaah. Kira-kira begitu. Jemaah. Tak mungkin tak diurus oleh Allah Ta'ala. Sejahat-jahat orang diurus Allah Ta'ala. Tapi maksudnya begitulah kira-kira. Jangan silap ini ya. Ini kan katanya 40 hari nih Pak. Awak nimbun cuma 3 hari aja. Bukan perkara harinya. Perkaranya kau buat, kau timbun supaya sulit. Nanti kau jual supaya mahal. Itu intinya. Jemaah. Itu ini tak boleh, haram hukumnya. Dia Islam juga tapi tak ikut rombongan Rasulullah. Hajab itu jemaah. Ya. Yang ketujuh, masih lagi tadi kita baca hadisnya lagi. Siapa saja menimbun makanan orang muslim, Allah akan menimpakan kepadanya penyakit lepra dan kebangkrutan. Awas jemaah. Ya. Semalam saya ngisi pengajian di Baitul Muhtadi Pajak Rambi. Di antara yang membuat kita sakit adalah zalim. Zalim sama orang, itulah yang buat kita sakit. Tak mesti zalim. Bisa zalim, bisa kerana gaya hidup kita tak betul. Bisa memang kalau dua-dua tidak, kita sedang dalam ujian Allah supaya naik kelas. Jemaah. Supaya cepat awak sakit, jadilah orang berdangki. Cepatlah sakit tu. Jemaah. Zalim. Hati-hati. Ini masuk ni. Tengok ni. Sebab intinya ini menyusahkan orang. Siapa yang menyusahkan orang, Allah kasih dia sakit dan bangkrut. Dekat kita ni kan banyak Cina. Coba tengok Cina-Cina yang usahanya bagus tu. Kita tengok jemaah. Coba intip, tengok pelan-pelan. Orang ini ada bantu orang enggak? Intip. Dekat saya, Belawan sana tu jemaah. Waktu awak tinggal di Belawan lah, saya pernah cerita. Itu ada Cina akhir Ramadan, berkuintal-kuintal dia ngasih beras ke masjid. Padahal bukan zakat dia. Jemaah. Padahal bukan zakat dia. Apa tu? Jangan zalim sama orang. Salah satu cara supaya cepat sakit, berdangki. Cepatlah tu sakit jemaah. Mengapa? Karena ada hak orang yang tertahan pada kita. Susah orang gara-gara kita. Allah tegur kita. Begini. Tapi kalau kita pula udah tak ada zalim, memang sepanjang hidup kita tahu tak ada zalim sama orang. Sepanjang hidup. Lantas kok sakit juga? Boleh jadi gaya hidup yang salah. Gaya hidup yang salah. Jamaah. Contoh, gaya hidup yang salah.
Tak boleh dia sebetulnya makan benda ini, tapi dimakannya juga. Nah, sakitlah itu, jamaah. Misal kata begitu. Atau zalim tidak, gaya hidup sudah bagus, sakit juga. Seperti Nabi Allah Ayyub alaihi salam. Itu untuk naik kelas. Nah, masing-masing jemaah ya. Dah, yang ketujuh wazani. Ini saya tidak lagi ceritakan. Tukang zina. Nabi Muhammad SAW bersabda, kita baca terjemahannya. Jauhilah perbuatan zina, karena sesungguhnya di dalamnya ada 4 macam kerugian. Pertama, menghilangkan cahaya wajah. Kalau bahasa orang sekarang, aura. Zina. Tapi sekarang zina ni ramai pula orang yang suka ya. Kena, jemaah. 3 bulan nikah melahirkan. 6 bulan nikah melahirkan. 5 bulan nikah melahirkan. Taunya kita dia berzina. Tapi waktu pesta nikah awak datang juga tak? Datang. Apa alasan? Namanya diundang. Wajiblah datang. Sedangkan dia berzina. Berzina ni bukan pesta nikah. Cara yang nampak. Cara yang nampak. Cara yang nampak. Pesta nikah ni bersenang-senang tidak? Lah dia berzina. Orang berzina pantas bertaubat apa bersenang-senang? Bertaubat. Awak datang. Pakai alasan kalau diundang wajib datang. Itu aja alasan kita. Syarat kan ada. Syarat ada jemaah. Syarat ada. Ini supaya paham. Datang juga awak. Ya. Ini Masya Allah. Menghilangkan cahaya wajah. Bukan berarti kita merasa lebih baik dari dia. Tak boleh. Sama sekali tak boleh. Karena kita pun belum tentu baik di sisi Allah Ta'ala. Tetapi salah tetap salah. Benar tetap benar. Kedua, memutuskan berkat rezeki. Orang berzina ni kalau kita tengok zahir-zahirnya, rezekinya ngalir terus tak? Ngalir. Malah kaya-kaya dia. Apalagi zina kelas tinggi. Nah, zina kelas tinggi itu jamaah. Kaya raya. Malah dikasih rumah, dikasih ini, kasih ini. Nah, cuma bahasa masyarakat tak sebutnya zina. Simpanan. Jawab pertanyaanku. Menikah kawin itu ibadah bukan? Kalau ibadah, berarti benar atau salah? Ngapa simpan? Kalau perempuan ni bini awak, ngapa disimpan dia? Pula istri simpanan. Istri nampaan lah. Kok disimpan-simpan istri? Itu menunjukkan tindakan dia tak betul. Jemaah. Tindakan dia tak betul. Ada pula lagi. Ini saya mau bagi terang-terang jemaah. Jangan agama ini dilecehkan. Menikah lebih dari satu itu benar atau salah? Benar. Sampai berapa? 4. Ngapa bini kedua kau tu kau suruk-surukkan? Sampai orang tak tahu kau berbini 2. Artinya kau ibadah atau tidak tu? Cak dulu jamaah. Mestinya bangga kau berbini 2. Kerana ini sunnah Rasulullah. Ngapa kau tak bangga? Artinya kau tidak ikut sunnah Rasulullah. Mesti ada sesuatu yang keliru. Sehingga kau tak tunjukkan binimu yang kedua. Nanti apa kata orang? Kalau gitu apa kata orang? Usah sembahyang. Karena ada juga di masyarakat, kalau rajin awak sembahyang, dicibirnya. Maksud saya jamaah. Ini cerita berbini 2 dulu. Karena aku perhatikan yang berbini 2 ini suruh-suruh kan ya bininya. Macam bukan orang. Dan macam bukan ibadah. Kalau betul itu kau lakukan karena Allah Ta'ala. Bersyukur tidak? Syukur. Kenapa suruh-suruh kan? Itu menunjukkan waktu kau menikah kawin yang kedua itu bukan ikut aturan agama. Kalau ikut aturan agama, baguslah dia. Tak suruh-suruhkan. Bangga awak. Waktu awak diundang pesta nikah, bawa 2 bini awak. Yang satu beranak 3, satu beranak 4, 7. Nyesal yang undang. Ramai kali pun orang ni kata. Laki bini aja ada 3, anak 7, 10 kata. Nanti ngasih ampul 50,000 kata dia.
Maksud saya jemaah, jangan agama yang baik itu terkesan macam buronan. Kesudahan kita yang merendahkan ajaran agama itu. Kalau memang kau berbini dua itu betul, ya apa masalah? Jelaskan sama bini yang pertama. Jelaskan. Ini kena tak betul kau nih. Maka sembunyi-sembunyikan. Rasulullah tahu kita berapa bininya? Banyaklah dah gitu ada. Lebih dari 4. Sembunyi Rasulullah. Tidak, malah disebut dalam sejarah. Ini istri Rasulullah. Dari sini anaknya ini. Dari sini tak ada anak. Ini istri Rasulullah yang janda orang. Ini istri Rasulullah yang miskin, tua renta. Yang orang pun dah tak mau lagi. Rasulullah nikahi. Jangan. Jadi maksud saya ni hati-hati ya. Jadi jamaah yang kedua, memutuskan berkat rezeki. Memutuskan berkat rezeki. Bukan rezeki. Rezeki itu boleh banyak saja dia jemaah. Ini saya mau ingatkan kita. Bila tak sanggup, macam kita yang muda-muda ni, tak sanggup, dah satu aja udah, bini tadi. Tak habis pun. Kan? Jangan macam-macam. Ya. Hati-hati. Bisa susah hidup kita kalau tak ladeni istri dengan betul. Istri inilah tempat kita untuk mudah masuk surga. Istri ini juga mudah jalan kita masuk neraka. Saya mau bagi tahu jemaah. Salah satu trik, ini yang mudah-mudah. Salah satu trik untuk mudah datang rezeki, ladeni berkasih sayang suami kepada istri. Itu salah satu trik. Rezeki itu mudah datang. Jemaah. Ini saya mau bagi tahu. Suntuk kali, pak payah kali. Orang bini kau sakiti aja. Binimu kau sakiti saja. Itu payah datang rezeki. Jangan pula nanti udah begini, udah mudah rezeki, bini tak diladeni. Melalui istri jemaah, mudah kita masuk surga. Melalui istri, kita bisa sulit masuk neraka. Bisa mudah masuk ke dalam neraka. Jemaah. Bila kita tak penuhi, tak ladeni istri dengan betul. Ini mau hati-hati. Buka bab nikah. Ngaji lagi kita bab nikah. Biar kita coba nikah lagi. Yang keempat, membuat murka Allah yang kasih. Sudah tentu. Yang keempat, mengekalkannya di dalam neraka jika dia menghalalkan zina. Kekallah dia dalam neraka. Berarti menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Ya, riwayat Imam Tabrani. Yang kedelapan, siapa lagi kekasih setan? Akilu riba, pemakan riba. Jemaah, pemakan riba. Apa riba nih? Mengambil manfaat dari hutangan kita. Orang berutang sama kita, dari hutang nih kita ambil manfaat. Boleh, kau hutang sekian. Syaratnya, kalau pohon buah mangga kau sudah masak, untuk aku 3 kilo. Ini riba. Jemaah. Ini riba. Kalau yang umum kita tahu, hutang 1.000, bayar lebih dari 1.000. Jemaah. Tentu timbul nanti persoalan. Bagaimana kalau hutang ke bank? Riba tidak. Kan kita kalau hutang sekian bayarnya lebih. Jadi, mudah-mudahan saya tak salah jemaah. Supaya tidak riba, kalau menurut Islam, kita hutang ke bank, bank itu menggunakan uang untuk usaha. Barulah nanti keuntungan bagi antara bank dengan kita. Namanya bagi hasil. Itu disebut murabahah. Jamaah, murabahah. Jadi kita simpan uang ke bank, bank jadi wakil kita, orang pinjam ke bank, lantas orang yang pinjam ni katalah pengusaha dulu jamaah, pengusaha. Maka kalau pengusahanya untung, bank untung, kita untung, pengusaha rugi, bank rugi, kita rugi. Jamaah. Itu namanya murabahah. Tapi kan tak berlaku sistem Islam. Mana berlaku?
Kesudahan uang kita dipinjam pengusaha, pengusaha untung, bank untung, tapi untung bank lebih besar dari untung kita yang nyimpan. Ini macam mana nih jemaah? Bunga bank ini, riba tidak? Memanglah mayoritas ulama di muka bumi sampai sekarang, sudah saya pernah cerita ke kita, bunga bank itu riba. Tapi ada minoritas ulama mengatakan tidak. Sebab apa? Sebab kalau kita minjam, mesti bayarnya lebih, orang bank perlu uang untuk menggaji daripada karyawannya. Untuk dana macam-macam. Maka di sini tidak dimasukkan riba. Ini mau hati-hati. Jamaah ya. Jadi ini khilafiyah tapi tidak kuat khilafiyahnya. Cuma ada yang mengatakan dia tidak riba. Nah, terusnya si A meminjamkan uang kepada kita. Antara dua, A sama B. A minjamkan uang kepada si B, B pinjam. 1.000, baliknya 1.000 lebih, riba. Kenapa? Karena tak ada yang mau dibiayai oleh si A. Tapi ternyata si A make orang untuk ngambil uang tadi. Uang. Nah, orang ini perlu digaji. Dari mana gaji ya diambil? Kau utang sama aku sekian, kau lebihkan karena aku untuk gaji dia. Itulah kira-kira jamaah. Boleh tidak? Ini lebih kurang macam bank tadi. Mayoritas ulama kata riba, tapi minoritas katakan tidak. Ya. Kekasih syaitan pemakan riba. Ada hadis. Sesungguhnya pemakan riba disiksa sejak mati sampai hari kiamat. Berenang di laut merah seperti darah. Disuapkan batu kepadanya tiap kali disuap dia berenang. Kemudian mulutnya pun kosong. Dan disuapkan lagi. Begitu seterusnya sampai hari kiamat. Sampai hari berbangkit. Kata Qatadah. Pemakan riba dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan gila. Kalau gila dia tidaklah dihukum Allah Ta'ala. Maksudnya macam orang gila. Yang ke-9, siapa saudara kekasih syaitan, kekasih iblis? Wal bakhilul ladzi la yubali min aina yajma'ul malah. Orang pelit. Bahasa Medan apa pelit? Bedangki. Orang bedangki yang tak peduli dari mana dia mendapatkan harta. Bersabda Rasulullah, tidaklah hilang harta di darat dan tidak pula di laut, melainkan karena tidak membayar zakat. Nabi dah bilang, mau apa lagi? Kalau kita luaskan, yang membuat harta kita kadang-kadang tu tak tahu kemana, sebab bedangki. Jadi kalau harta mau aman, jangan bedangki. Aman, insya Allah aman jemaah. Aman. Sedekah sana sini. Sedekah. Bahkan maaf saya jemaah. Kadang-kadang orang yang tak solat, dia melindungi harta kita. Kenapa? Tahu dia kita dermawan. Tahu dia. Memang aku nggak sembahyang. Tahu aku salah nggak sembahyang. Tapi jangan coba kalian ganggu rumah bapak itu ya. Jangan kalian coba. Jangan bilang nggak ada orang begini di masyarakat. Jemaah. Kalau ada yang bilang, tak ada kayak gini. Tebal kalilah tempurung kita itu dah. Jamaah. Dermawan. Bantu orang jamaah. Ya. Yang 10. Peminum khamar. Ini saya tak ceritakan panjang. Tukang minum khamar. Bahwasanya Nabi bersabda. Siapa saja minum khamar, keluarlah cahaya iman dari tenggorokannya. Riwayat Imam Tabrani. Bukan persoalan merek. Bukan persoalan modern tradisional. Yang penting kalau benda cair memabukkan, khamar, najis, haram. Udah pula bininya hamil ngidam khamar. Carinya lah. Kalau nggak dikasih nanti anak awak ngences. Dari mana pelajaran tu? Kalau dasar ngences aja dah. Jemaah. Tak ada. Sama sekali tak ada. Kesusahan ini bukan khamar pak. Tapi cap, inilah tak baik sebutkan ya. Kita buat contohnya, cap pohon kelapa miring katanya. Apa tak ada je masalah dah titik. Jangan macam-macam. Bini pula kalau hamil, janganlah ngidam aneh-aneh. Tengah malam,
Minta suami cari buah nam-nam. Kemana nak dicari sekarang nam-nam nih? Saya jumpa buah nam-nam. Allah karim. Masya Allah. Buah. Jangan tanya, apa bedanya nam-nam dari 7-7? Tak ada. Jamaah. Tengah malam buta hujan. Laki disuruh cari buah nam-nam. Misal lagi jamaah. Kan? Satu nama buah, dua di mana lagi mencari zaman sekarang nih. Jambu bol pun dah payah awak carinya. Jambu bol, 6 pula lagi. Mentikulah bini ni ngidamnya pula. Ngidam yang elok-elok kenapa? Tolong bang awak ngidam air putih. Kan senang awak ngasih dah. Tak ada. Tak ada itu ngences-ngences, tak ada. Jamaah. Itu mistik-mistik entah dari mana pelajaran tu. Lama aku dah tak nengok buah nam-nam. Sebulan yang lalu lebih kurang datang aku ke rumah kawanku. Ini buah nam-nam pohonnya tu. Wah, senang kali aku rasa. Karena udah lama awak tak nengok pohonnya. Oh, ini ada pohonnya aja, Wak. Usah kau ceritakan lagi, tahu aku. Tahu pula. Jamaah kan. Senang kali saya, jemaah. Senang kali saya. Udah lama awak tak nengok ni, jemaah. Cuma waktu itu belum berbuah. Membuah dia. Oh, ini pohon nam-nam, jemaah. Kan? Margat atau margat? Kaleng kulang? Ya kan? Margat, jemaah. Kasihan anak-anak sekarang. Banyak orang tu tak tahu. Kasihan, jemaah. Awak sebut ini. Aku bilang buah renda. Yang mana tu malim? Pikirnya berenda-renda. Kasihan, jemaah. Banyak yang tak ada lagi, kan? Dahlah, itulah dia jamaah yang dikasihi Allah Ta'ala. Jadi, kepada kita para suami, kalaulah betul ada isteri mengidam begitu, jangan peturuti. Ya, tak betul. Karena yang betul-betul yang salah-salah. Nggak ada cerita ngencas-ngencas, nggak ada. Jamaah ya. Baik, kemudian Nabi tanya kepada iblis, berapa pula umatku yang menjadi musuhmu? Jawabnya, ada 20 orang. Maksudnya 20 model lah. Yang pertama, engkau ya Muhammad. Sesungguhnya aku murka kepadamu dan keluargamu. Ini tak usah saya cerita lagi lah. Musuh terbesar iblis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah tak lagi kita cerita jemaah. Ya, Rasulullah ni orang bawa orang baik. Manalah suka iblis. Yang kedua, orang berilmu yang mengamalkan ilmunya. Ya. Dan semua orang yang berbuat baik. Itu ya jamaah. Jadi orang alim yang mengamalkan ilmunya dan semua orang yang berbuat baik. Itu tak suka iblis. Yang musuh iblis tu. Macam kita ngaji. Macam mana caranya supaya kita jadi musuh iblis? Amalkan ngaji tadi. Supaya jadi kekasih iblis, usah amalkan. Apa kata awak? Udah zamannya kayak gini. Macam mana lagi? Senang kali iblis tu jamaah. Mantap. Ini sahabat iblis. Jamaah. Jangan bilang salah agama. Jangan. Yang kedua, 3. Penghafal Quran. Apabila mengamalkan isinya. Hamilul Quran idza amila ma fi. Menghafal Quran kalau diamalkan. Kalau tak diamalkan apalagi melanggar dia, itu menjadi kekasih iblis. Hadis Rasulullah. Para penghafal Al-Quran adalah pengatur kemaslahatan penduduk surga. Mudahnya, para penghafal Quran adalah para pengatur hal-hal yang baik untuk orang surga pada hari kiamat. Orang mati syahid adalah pemuka penduduk surga. Bos orang terkenal di surga, orang mati syahid. Dan para nabi adalah pemimpin penduduk surga. Jamaah ya. Penghafal Quran, bukan sembarang penghafal. Yang ke-3. Yang ke-4, tukang bank. Sekarang orang sebut muazin, tukang azan. Karena Allah di dalam sembahyang 5 waktu. Jadi dia ikhlas karena Allah. Bolehkah muazin menerima duit? Boleh. Ikhlas itu hubungan dia dengan Allah. Duit itu dalam rangka keperluan dia beli beras. Itu maka kadang azan muazin ni tak sedap awak dengarnya. Tak apa-apa lagunya.
Ya, naik turun. Apa? Tak sedap. Kenapa? Sedang azan terpikir dia. Anak belum bayar uang sekolah, beras kurang di rumah, pengurus masjid tak perhatian sama awak, masyarakat lagi terlambat awak azan dicaci maki, awak azan, memanglah. Tak betulnya mah. Kita mesti kasih dia duit. Ikhlas tak ikhlas itu dia dengan Allah. Urusan kita santuni dia. Itu maka kadang-kadang masjid musola payah cari tukang azan. Siapa yang datang azan lah kau. Kenapa malas orang azan tak ada duitnya? Enggak boleh bilang gitu. Kau betul enggak ketawa? Iya, Pak. Ikhlas itu dia dengan Allah. Keperluan dia itu kita penuhi. Tengok pemerintah Arab Saudi. Imamnya beres. Muazzinnya beres. Itu kan pemerintah. Kita kan bukan pemerintah. Ya kita santuni kenapa? Ya mah. Tak mau kita kasih duit, usah. Penuhi sembako dia. Beras dia penuhi. Gula dia penuhi. Minyak dia penuhi. Bawang dia penuhi. Sayur mayur dia penuhi. Di Indonesia ni, alhamdulillah. Ya, niat awak yang gini-gini terpenuhi. Ada masjid di Indonesia, habis orang sembahyang subuh, silahkan ambil sayur mayur yang mentah nih. Masjid siapkan sayur mayur. Ada di Indonesia jemaah. Ada. Dimasukkan orang tuh ke media sosial. Mudah-mudahan yang lain bisa nengok. Habis sembahyang subuh, ambil sayur. Yang mentah nih ambil. Kan senang jemaah. Jadi masjid itu terasa dia oleh masyarakat. Ini baru betul. Ya, jadi muazzin yang ikhlas karena Allah. Ikhlas dia kepada Allah. Kita beri perhatian sama muazzin tadi jamaah, kan? Kenapa kau azan tadi macam gitu? Serak suara awak, Pak. Itu maksudnya tahu tuh. Kasihlah dia. Macam mana tak serak? Tak tentu-tentu azan tadi jamaah. Ya, kata Rasulullah, tukang bank yang tulus seperti orang mati syahid yang berlumuran darah. Apabila mati, dia tidak dimakan ulat di kuburannya. Maksudnya, tukang bank yang mengharapkan kerelaan Allah Ta'ala mendapatkan pahala seperti pahala orang mati syahid dan tidak dimakan tanah. Kunci kata-kata mengharapkan. Jadi tak boleh mengharapkan uang. Mengharap duit tak boleh. Mengharap puji sanjung semua tak boleh. Mengharap hanya pahala dari Allah. Lantas di mana fungsi duit tadi? Hanya sebatas untuk transaksi. Jamaah ya. Senang awak kalau muazin awak mukanya segar jamaah. Enak awak. Azan pun semangat. Ya, aturan awak malas solat jadi rajin. Azannya tu sedap, jamaah. Ya Allah, mendayu-dayu. Kata awak, kalaulah masih ada cucuku lagi, mau ku nikahkan sama dia ni. Jamaah. Ini kadang muazin tadi, udahlah awak malas bayang. Dengar azan dia makin malas. Wajar. Mengapa? Dia tidak kita santuni. Kita santuni biar semangat dia jamaah. Jangan lagi yang azan yang tua-tua. Bukan berarti yang tua suara tak bagus. Kadang-kadang secara normal orang tua ni kan organ-organ dia udah kendor-kendor. Dialah azan. Itulah macam kaset zaman dulu yang ngayun-ngayun. Dia mah ngenge. Itulah jangan. Muda azan. Suara lantang. Lagunya bagus. Awak malas pun jadi rajin. Baru sedap jemaah. Ya. Jadi kunci kata mengharap. Si muazin tak boleh mengharap selain pahala. Dialah yang pandai-pandai mengatur jiwa dia jemaah. Sedangkan kita penuhi tanggungjawab. Kasih dia, penuhi dia. Yang kelima. Siapa musuh iblis? Pecinta fakir miskin dan anak yatim. Ya, jemaah. Rasulullah katakan, duduk bersama orang fakir itu termasuk kerendahan hati. Dan itu termasuk seutama-utama jihad. Jihad berperang. Jemaah. Cintai fakir miskin. Jamaah ya. Kemudian riwayat Dailami. Kemudian kata Nabi, segala sesuatu ada kuncinya. Kunci surga adalah mencintai orang miskin dan orang fakir. Riwayat Ibnu La'al.
Jamaah. Awak cinta Pak sama orang miskin, orang fakir. Apa buktinya? Bantulah dia. Jamaah. Itulah buktinya. Tadi malam kita keluar. Jarang-jarang kita keluar walau ni ujung bulan. Tanggal berapa nih? 24 ya? 24. Dah lah 25 lah, udahlah. Satu aja beda dia. Payah kali pula beda satu aja. Dah, 25. Kan katanya ini ujung-ujung bulan. Awak pula alhamdulillah rezeki ujung bulan ada aja. Bawa anak istri keluar makan. Beli martabak terang bulan. Awak cukup satu sekeluarga, beli dua ngapa? Pas pulang singgahkan tetangga awak. Kasihkan dia. Inilah tanda cinta fakir miskin. Dia pun senang. Apa nih Kak? Inilah martabak terang bulan. Terang awak rasa sekarang. Makan dia. Senang dia. Awak habis malam dia tidak. Panaskannya lagi. Sayang mau cepat habis. Kena payah-payah dapat. Pertanyaan aku. Kita dapat pahala enggak? Kira-kira secara zahir lah. Kita tak tahu insya Allah Ta'ala. Dapat tidak? Senang dia sama awak jemaah. Tidak segera dihabiskan. Kalau awak puap malam tu habis. Kena belum tentu dapat lagi. Panaskannya. Tanda senang dia jemaah. Kenapa tak bisa kita buat? Itulah tanda cinta fakir miskin dan kita menjadi musuh iblis. 6. Dzul bin Rahim, pemilik hati yang penuh kasih terhadap seluruh urusan hamba Allah. Jadi mengasihi orang lain. Jamaah, mengasihi orang lain. Apalagi para pelaku maksiat. Jelas tuh. Pelaku maksiat bukan dimusuhi, tapi dikasihi. Tapi dikasihi jamaah. Pelaku maksiat kita kasihi. Jelas ini dari Rasulullah. Bukan dibenci. Cuma cara mengasihinya didakwahi. Tak pandai mendakwahi. Karena kita pun cakap kadang tak pandai pula. Doakan dia. Itu tanda kasih. Bukan dihina. Cuma udah tua nggak sembahyang. Salah. Salah total 1000% salah. Apa hak kita menghina dia? Yang ada menghina perbuatannya. Yalah tak solat salah lah pula jamaah. Tak boleh kita benarkan itu. Tapi orangnya jangan dihina. Orangnya didakwahi. Tak pandai mendakwahi doa kepada Allah Ta'ala. Sebut nama dia dalam doa kita. Aku mohon ya Allah tetapkan hidayahmu kepadaku. Jangan cabut sampai mati. Kepada saudaraku, saudariku si fulan-fulanah. Aku mohon ya Allah. Masukkanlah dia ke dalam masjid ni ya Allah. Masukkanlah dia ke dalam musalla ni ya Allah. Jamaah. Begitu. Ya. 7. Rendah hati kepada kebenaran. Berkata Syekh Kushairi. Rendah hati adalah menerima kebenaran dan tidak menentang hukum. Begini kata agama. Begitu kita buat. Begini pula kita buat. Jangan pakai kalimat, macam mana lagi dah zamannya sekarang kayak gitu. Salah jemaah. Ya. Kemudian yang ke-8, musuh iblis. Pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Maksudnya sejak kecil sampai besar. Ini musuh iblis. Jamaah ya. Yang ke-9, akilul halal. Pemakan yang halal. Berkata Ibnu Abbas, tidak menerima Allah Ta'ala akan sembahyang seseorang yang di tenggorokannya ada sesuap yang haram. Jadi orang makan halal ni dibenci oleh iblis, musuh iblis. Jamaah, jangan makan haram. Haram ni ada 2, ada haram benda, ada haram cara. Haram benda saya yakin kita tak akan nikmati itu. Macam mana pun. Saya yakin tu. Tapi boleh jadi haram cara. Ni aku tengok dah mulai pula musim duku lagi ni. Jamaah. Awak beli duku tadi 1 kilo. Tambah ya kata awak. Berapa biji? 2 biji. Ada iya dari penjual. Tak ada. Awak ambil aja. Yang 2 haram.
Kata kita kan tanda setuju dia diam. Kata awak itu kalau kawin. Itu pun gadis. Kalau kawin, gadis yang kita nikahi, dia diam. Kata Rasulullah, tanda setuju. Itu pun dulu. Kalau sekarang diam, dia berarti tak setuju tuh. Tak sama. Ini bukan nikah kawin. Jual beli duku. Tambah ya, kata. Ada setuju dia? Tak ada. 2 haram. Sembahyang awak. Tak akan diterima Allah ibadah tu. Jamaah, hati-hati. Jamaah ya, hati-hati. 10. 2 orang muda yang berkasih kasihan karena Allah Ta'ala sampai mati. Ini mengajarkan bersahabat tulus. Ini bersahabat tulus jamaah. Itu musuh iblis. 11. Yang menjaga sembahyang berjamaah. Bersabda Rasulullah, sembahyanglah kalian di belakang imam, yang baik dan yang jahat. Selama sembahyang imamnya sah, kita sah bermakmum sama dia. Walau imamnya orang tak baik. Cemana misalnya jemaah, masih suka imamnya kalau nyapu halaman di rumah celana pendek. Nampak auratnya. Tapi waktu imam dialah sembahyang kita. Dialah waktu sembahyang dialah imam kita. Sah tak solat kita? Sah. Sah tak solat imam? Sah. Udah, kita ikut jadi makmum belakang dia. Ya, itu Rasulullah. Ini hati-hati, jangan salah kajinya. Ya. Memang ada orang-orang yang jiwa dia tak nyaman. Tak nyaman dia kalau imamnya begitu. Tapi dia yakin solatnya sah. Bolehkah dia tidak menjadi makmum si imam begini? Boleh. Karena apa? Karena kalau sembahyang dia pun tak nyaman, payah khusyuknya. Tapi tak boleh dibilang solat kita berjamaah dengan imam yang begini tak sah, tak boleh. Jadi ada memang, tak suruh aku berimam sama dia. Ngapa kayak gitu dia di rumah? Tapi sah nggak kalau kau ikut sama dia? Sah, cuma aku tak enak. Sedangkan sembahyang tu intinya khusyuk. Bolehkah kita tak berimam sama dia? Boleh. Boleh. Tapi tak boleh kita bilang tidak sah. Jamaah ya, ini mau hati-hati. Yang ke-11, siapa musuh iblis? Seseorang yang sembahyang di malam hari sedangkan orang sedang tidur. Maksudnya tahajud. Sebab maghrib pun malam. Isya pun malam. Jamaah, subuh lah. Antara malam siang. Cuma kan gelap kita subuh. Maksudnya tahajud. Hadis kata Rasulullah, sembahyanglah malam hari sekalipun 4 rakaat. Sembahyanglah sekalipun 2 rakaat. Tidaklah pengisi rumah yang dikenal mengerjakan sembahyang di malam hari, melainkan disuruh oleh penyeru, hai pengisi rumah, sembahyanglah kalian. Jadi walau 2 rakaat kerjakan jamaah. 13. Mungkin tak dapat habis ni 20 jamaah. 13 akan datanglah. Ya. 13 akan datang. Jadi hari ini sampai 12 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.